gitu. Oke, tapi kan kalau cash juga kan kita nggak bisa ngomong juga kan, karena nggak ada, kita bukti transfer dulu aja, kita lihat ya. 5 juta paling besar itu cuma biaya rumah sakit teman-teman. Per bulan 1 juta paling besar ya. Bahkan ada yang 500 ribu. Tapi nggak tahu ya baliknya kalau emang ada cash ya. Kasih cash gimana? Orang katanya ketemu aja jarang. Dipaketin mungkin duitnya ya kak. Dipaketin. Sekarang zamannya paket. Tapi paket duit ya hilang duit ya kalau dipaketin. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita bakal mendengar klarifikasi dari Fadlun ya yang muncul di Dr. Richard Lee. Sebenarnya simpel aja. Kita lihat klarifikasinya dan kita bakal ngebahas gitu ya. Kita reaction aja ya. Apakah ada kejanggalan atau tidak nih dari klarifikasi Fadlun ya? Soalnya agak aneh ya. Istri pertama yang harusnya dimana coba ngerangkul dulu nih istri kedua, nggak saling serang gitu di media sosial. Tapi ya balik lagi itu keputusannya si Fadlun ya teman-teman, dengan kelakuan Habib Bahar ini ya. Yuk kita mulai videonya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya, karena kenapa? Gosip nggak pernah mati, drama di Indonesia nggak akan pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Klarifikasi bukti mengenai Habib tidak membiayai hidup Helwa guys. Oke, kita dengerin ya. Helwa, Habib tidak membiayai hidup mereka. Kata kakak di sini membawa bukti. Iya ada boleh, buktinya. silakan Boleh. kak, mungkin bisa dipaparkan. Oke, ini buktinya guys. Maaf dok. Wah tebel ya. Jadi banyak ini walaupun kan selalu orang bilang ya jangan inilah per bulannya dong, katanya kan seperti itu. Oke. Nah di sini kan Habib ini kan bukan cuma via transfer dok, via cash juga dan lebih Oh, per bulannya benar per bulan kita butuh bukti per bulan dong. Masa nafkah cuma setahun sekali itu bukan nafkah namanya ya? seringnya via cash. Jadi mungkin kita tidak tahu bakal ada kejadian seperti ini, ya bisa aja mungkin kita fotoin pas antar uang gitu kan. Tapi kan ini kan kita agak aneh juga ya kalau kasih istri di foto ya. Makanya jadi lebih banyak ke cash gitu. Oke, tapi kan kalau cash juga kan kita nggak bisa ngomong juga kan, karena nggak ada, kita bukti transfer dulu aja, kita lihat ya. Hairiyah itu ibunya. Al-Katiri ini ibunya. Ini pada tanggal 9 bulan 1 juta. Itu random sih dok. Dok lihat aja tanggalnya. Ini Helwa Putri ya, dana ya 500 ribu. Ini Helwa Putri 1 juta juga, virtual account. Ini Khairiyah Al-Katiri, ibunya. Bulan 12 5 juta. Bulan 12. Oke, bulan 11 ibunya juga. Kayaknya bentar guys, aku butuh buku ya. Enggak, 2 juta. Bulan 11 17 itu. Tanggal 17 sama. Tanggal 17. Ini tanggal yang sama ya. Oh iya gitu, kayaknya double deh tadi fotokopinya. Print. Tanggal yang sama. Sebentar ya. 5 juta. Dan ini BRI 1 juta tanggal 11. Lihat dulu yang lainnya juga boleh. Oke. Oh ini ada lagi. Oke, terima kasih. 2 juta. 500 ribu. 1 juta tanggal 7 bulan 1. Oke. Muhammad Sultan bin Fauzi. Itu adiknya. Adiknya yang yang kuliah itu yang di Manado ya? Yang di Manado. Oh, dibiayain buat kuliah, biaya kuliah. Oke. Helwa 2 juta. Bulan 9. Bulan 3 1 juta. Bulan 6 1 juta. Bulan 6 juga 1 juta. Ini 200 ribu. Oke. Ini Mandiri Medika Loka Bogor. Ini rumah sakit ya? Oke. Saya singkirkan ini ya. Soalnya kan kalau rumah sakit memang harusnya memang ditanggung oleh suami ya. Ini bulan 3 5 juta.
bulan 3 juga, tanggal 18 bulan 3. Ini sama ya, Iya. 5 juta ya, sama. Ya itu rumah sakit. Ini biaya rumah sakit. Ini tanggal 25 bulan 3, 2 juta. 2 juta. Ini sama, mengulang. Itu belum yang cash ya. Ya, oke. Kalau yang ini, Kak? Ya itu pas ikut Habib ceramah. Ini siapa? Helwa. Oh, oke. Maksudnya ini ada foto makanan tuh karena dia bilang kan nggak ada makanan sama sekali ya. Jadi ya dia kan suka kirim tuh, ini lagi makan. Posisinya di rumahnya. Oke. Saya perlihatkan bukti ya. Kita udah Kan dia lihat ya kan ini. apa dikirim ke Habib. Oke, mungkin buat teman-teman yang pengen lihat foto jelasnya juga kita udah bahas di sini ya. Kontennya baru banget kemarin kita bahas. Di Masjid. Ini Itu rumah yang ditempatin. rumah yang ditempati. Iya. Benar ya? Oke. Wow. Oke. Istana yang ditinggali si Tuan Putri. Kalau bahas. Itu uminya Habib kesel. Ini, Itu lagi ke salon. oke. Kok kakak bisa dapat fotonya? Ya kan apa-apa kan difotoin kirim ke Habib. Oh, oke. Itu kan dari Habib semua. Berarti komunikasinya sering? Sering. Habib biasa chat kirim makanan, makan yang ini ya, katanya buat bayinya, ini buat periksa, ada semua di situ. Oke. Ini foto apa? Itu foto bareng-bareng sama keluarga, lagi di villa itu. Oh, lagi di villa. Oke. Ini, Itu pas jalan-jalan itu. saya nggak tahu ini di mana ya? Tahun Taman ini. mini ya. Oke. Ini waktu kapan ya, Kak ya? Itu udah berapa bulan nikah itu? Sedangkan ini, Sama, itu posisinya jalan-jalan itu di Pulau Seribu. oh di Pulau Seribu. Oke. Ini, Itu kayaknya posisinya di rumahnya deh. Di rumahnya. Habib mau berangkat ceramah kayaknya itu. oke. Ya itu foto yang sama. Oke, ini foto. Habib pas ngeliatin ajanin bayinya. Oke. Tapi memang habis itu Habibnya pergi ya. Berangkat, ceramah. Dan sampai sekarang memang belum ditemuin Habib lagi. Ditemuin. Ditemuin. Kita habis itu 3 kali Habib nemuin. Oh, 3 kali ya. Maksudnya tetap dilihat lah anaknya. Oke. Ini Pas lagi jalan juga. lagi Dia jalan-jalan. lagi Di hotel. jalan-jalan di Oke, hotel. jadi menurut kakak nggak sesuai dengan Sangat jauh dari faktanya. Oke. Ya aku tangkap di sini sangat tidak sesuai. Dan bentar nih, aku tadi sempat nyatet ya, Dokter Richard nyebutin angka-angkanya. 5 juta paling besar itu cuma biaya rumah sakit, teman-teman. Per bulan 1 juta paling besar ya. Bahkan ada yang 500.000 ya. Tapi nggak tahu ya baliknya kalau emang ada cash ya. Tapi ya Anda udah transfer, masa mau cash lagi, emang beda gitu ya. Mungkin kita nggak tahu keuangan mereka kayak gimana. Sepatutnya lebih banyak cashnya ketimbang uang digitalnya kan ya. Kita nggak tahu nih. Aku sangat aneh aja, kok nominalnya tuh kayak terstruktur gitu ya. 1 juta, 1 juta, 1 juta, paling besar 2 juta. Dan ya emang biaya paling besar di rumah sakit sih 5 juta ya. Itu wajar banget karena ada sosok nambah lagi tuh orang anak di situ. Ih, suami nikah lagi. Istri tua yang capek bela suami, nggak nyampe di otak aku. Aku juga nggak tahu guys, aku juga nggak tahu, aku belum nikah jadi aku nggak tahu ya kenapa. Ini hebat banget, maksudnya istri pertama ini bener-bener ngebelain mati-matian gitu ya. 1 bulan 1 juta, nah sama Yudia. Aku juga bertanya nih, bener gak guys? Apa aku yang salah nangkep, apa aku yang salah nulis nih kan? Kasih cash gimana? Orang katanya ketemu aja jarang. Dipaketin mungkin duitnya ya kak, dipaketin. Sekarang zamannya paket, tapi paket duit dia hilang duit ya kalau dipaketin. Ini Habib kesana terus dong gitu, nggak ngerti gitu, nggak bisa ngerti masalah itu gitu. Oke. Kalau masalah itu sebenarnya Habibnya yang janji ke Helwanya bagaimana atau bagaimana nih, Enggak Kak? sih, Habib nggak ada janji apa-apa. Jadi ya Habib selalu bilang kalau nikah sama pendakwa tuh ya harus sabar, sabar gitu. Ke saya pun seperti itu. Kak, ini saya ada di pertanyaan saya ya. Emang kalau nikah dengan pendakwa itu susah ketemu dengan Habib ya, Kak? Maksudnya? Kalau kakak sendiri ketemu dengan Habib sesering apa? Kalau Sesulit sekarang karena Habib kan lagi kurang sehat tuh lebih sering karena saya ngurusin. Ketemunya ya. Kalau Habib lagi sehat, Kalau ya Allah, kalau ini susah banget saya ketemu. Susah banget, nggak pernah, anak-anak aja nggak, jarang ketemu abahnya. Tapi alhamdulillah anak-anak ngerti gitu, abah ceramah. Jadi
abahnya pulang anak-anak tidur gitu kan. Ya memang apalagi dulu tuh paling jadwal hari paling padat. Satu hari itu bisa 7 tempat. Bahkan sampai 17 tempat. Sampai 17 tempat. Iya, dan itu ceramah langsung berangkat lagi ceramah. Satu malam itu. Satu malam. Tapi ini pertanyaan Padat bagi ya. saya ya. Saya kan juga bekerja ya. Saya bekerja pagi, siang, malam, dan pekerjaan saya juga cukup padat juga ya. Benar. Tapi saya selalu juga menyediakan waktu untuk keluarga saya juga. Iya, Karena bagi itu. saya kerja itu adalah ibadah. Benar. Keluarga saya juga adalah ibadah Benar. saya menurut Benar. saya. Ada. Kan rasanya kalau nggak pas ya kalau misalnya andai pun saya pendakwah, saya beribadah dengan umat, saya milik umat, tapi kan saya juga milik istri saya, dan istri dan anak-anak saya kan juga adalah ibadah Iya. saya. Ini bagus ya berarti Dokter Richard, bagus banget nih, bagus banget. Apa jawaban? Harusnya sih seperti itu ya. Iya, tapi Habib tetap luangin waktu. Tanya anak-anak, nanti Alia ini ya kita jalan gitu. Tetap Pengertian menyempatkan waktu sekali juga. istrinya. Dengan Kak Fadlu. Dengan anak-anak semua. Kalau dengan istri yang lain, Kalau menurut saya itu Habib sering ya. Karena kan saya tahu nih Habib udah hilang nih 3 hari ini. Oh iya, sama istrinya gitu. Udah paham situ. oh sudah paham. Ya ngerti lah dok, pasti diajak jalan. Gak mungkin selama setahun nikah ditelantarin kan, gak mungkin. Pasti dibikin seneng. Ini saksinya bawa ajak ke mall kemana. Berarti dengan Helwa juga sama diperlakukan. Sama. Jalan-jalan sering dok. Inilah dari pengakuan istrinya. Kalau sering diajak jalan-jalan, beda dengan pengakuan Helwa, yaitu istri kedua Habib yang kita ketahui. Nggak tahu nih kalau dia istri-istri yang lain ya. Kita lihat lagi komentar-komentar netizen ini ya. Nggak percaya aku sama omongan istri pertamanya. Oke, ini nggak apa-apa. Opini orang beda-beda ya. Next, jadwal terlalu padat tapi kok nikah lagi. Ini pertanyaan yang sangat masuk akal. Aku aja kayak udah sibuk kerja, gak ada kepikiran mau nikah. Itu kan nambah PR banget. Oke, sekarang ada momen dimana Helwa tidak bertanggung jawab kepada suami. Oke, ini balik deh, nyindir nih. Disindir kenapa dijauhin sama Habib gitu kan. Helwa ini orang yang tidak bertanggung jawab kepada suami. Helwa ini tidak pernah ngurus Habib, masakin atau buatin kopi. Kalau buatin kopi dia sering, cuman kadang juga. Kalau masakin tuh dia yang masak tuh mamanya. Nanti Habib turun, Helwa turun, dia bilang Helwa yang masak. Kalau buat kopi apa, anak-anak yang bikin, nanti bilang Helwa yang bikin. Oh oke. Lalu selain itu apalagi yang ingin kamu ceritakan yang kamu ketahui di sana? Dia itu saya bikin kayak ratu, dok. Siapa yang seperti diperlakukan seperti ratu? Helwa. Oleh? Saya. Karena dia apa-apa manggil dari lantai 2 itu, Awi. Bikinin goreng telur. Awi, ambilin minum. Apa-apa dia nyuruh. Gak pernah dia mau turun ngambil sendiri. Pernah sampai buang sampah nih, ditelepon santri dari pondok buat buang sampah. Buang Jadi sampah. apa-apa itu ditelepon ke pondok juga. Kadang mungkin nggak tahu ya, entah itu posisinya Alwi 8 bulan itu udah balik ke pondok ya. Pondok. Udah gedeg juga, capek juga kan. Jadi telepon santri suruh datang ini apa buang sampah, beli gas, disuruh panggil dari sini dari pondok, ditelepon. Kalian lakukan? Lah. Mereka mandang ngalah-ngalahin koas ya? Mereka mandang Habib dok. Salah lagi gue ngomong. Gue di demo koas lagi. Karena saya Tanda bukan bahaya mandang ini. Helwahnya atau mandang mamanya, saya mandang Habibnya. Karena Habib guru saya. Oh seperti itu ya. Oke, aku tidak ingin berdebat masalah inilah ya. Kita punya pandangan masing-masing ya, masalah santri dan ini ya. Sering tapi Habib datang ke sana berapa lah sering? Sering. Sangat sering. Sangat sering. Kalau paling jarang? Seminggu sekali. Paling jarang seminggu sekali. Wah, sangat berbeda ya dengan ceritanya ya. Tapi pas kesininya itu agak jarang. Oh, agak akhir-akhir Ini aja. karena ada komplek yang Helwa nemuin artis-artis itu. Karena Habib kesel juga dari situ. Dia kalau di rumah itu kalau ada Habib aja pakai hijab. Kalau keluar dia gak pernah pakai hijab. Kalau keluar pergi gak sama Habib dia gak pernah pakai hijab, jarang.
Oke. Oke, ini keburukan Helwanya ya teman-teman. Yuk kita lihat komentar-komentar netizen setelah pihak istri pertama coba balik menyerang ya, dalam arti menjatuhkan. Kan istrinya bukan pembantu, lebih percaya sama Helwa. Murid Habib, santri pun ngurus bininya. Aduh, aku nggak, no comment ya, no comment. Ini bahaya ini soalnya, salah ngomong bahaya ini. Dari sorotan matanya keduanya orang tersebut, aku tidak percaya apa yang dikatakannya. Ya, aku no comment. Kita lihat komentar-komentar netizen aja ya. Kalian udah nonton belum podcastnya Dr. Richard Lee yang baru? Yang soal perseteruan antara Helwa sama Fadlun, istri daripada Habib itu. Nah tadi itu udah tayang tri pertamanya, yang kemudian kasih hak jawab kali ya. Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku gini, aku gak bisa nyalahin istri pertamanya kalau dia marah-marah gitu, murka sama si Helwa itu. Soalnya wajar gitu. Terus tadi dia membeberkan bukti-bukti transferan bahwa suaminya itu menafkahi gitu. Total itu tadi jumlahnya 32 juta. Berarti kalau dibagi 12 itu sekitar 4 juta. Katanya itu tidak termasuk untuk yang dikasih cash. Oke, kasih cash bla 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 aja. Kira-kira total mungkin 6 sampai 7 juta sebulan. Soal cukup gak cukup itu relatif ya, gimana gaya hidup seseorang kalau aku bilang. Tapi kalau untuk 4 juta kayaknya bakal tambah sulam ya. Terus kalau si Helwa itu ya, dia tuh definisi cantik tapi ganteng, ya gak sih? Dia kalau marah juga, ya wajar juga lah ya. Yang kedua, ketiga itu tidak semuanya bisa menerima dengan keadaan gitu loh. Pasti adalah bagian daripada hidupnya tuh ingin memiliki seutuhnya gitu ya. Terus karena dia sudah dikasih iming-iming bahwa dia akan menjadi istri satu-satunya mungkin ya. Secara beliau itu kan sudah memberikan bukti bahwa dia mau menuntut cerai gitu ya ke istri pertama. Antara Fadlun sama Helwa itu, apa yang mereka lakukan itu wajar kalau aku bilang. Ya kita lihatlah sampai mana katanya mau saling lapor-laporan ya. Polisi makin pusing ya. Dari skincare, kemudian rumah tangga. Besti, menurut kalian itu Habibnya salah apa enggak? Kalau kita kembali ke fitrahnya agama, sebenarnya kan sah aja kan punya istri 4 ya. Cuma kalau menurut aku nih ya, mohon maaf ya, adil itu susah. Berat banget dunia akhirat. Kira-kira beliau akan kasih statement gak sih? Soalnya kan sampai sekarang belum ada statement ya. Tapi satu lagi nih Besti, yang mengusik pikiranku adalah gini. Pas di podcast itu kan dia cerita bahwa yang membeli barang-barangnya dia waktu pindah itu adalah orang di mana tempat dia biasa laundry. Maksud aku. Kan kita laundry itu mahal ya, walaupun itu mungkin laundry kiloan gitu. Tapi kan tetap mahal Besti gitu loh. Lebih murah kalau kita istilahnya nyuci sendiri gitu. Mendingan beli mesin cuci, kataku nyuci sendiri dah. Pakai mesin cuci nggak capek ya, cuma tinggal nyuci terus nanti tinggal dijemur gitu. Terus setrika biar ada kegiatan hari-hari. Mungkin karena dia anak perempuan satu-satunya, ini wajar juga ya, satu kewajaran ya. Saya sebagai orang tua juga akan begitu. Ibunya ini memang ingin memanjakan anaknya gitu. Jadi pengen di-treat like a princess. Jadi baju laundry ya kan, ngurus anak harus ada yang bantu ngurus. Nggak struggle seperti ibu-ibu yang lain gitu, yang istilahnya baru punya bayi kan mereka kadang ngomong sendiri, ngurus sendiri, dan harapan ibunya pasti tinggi, apalagi dia istilahnya menikahi seseorang yang terkemuka gitu. Bayangan dia kan, nih anak gua bakalan enak nih hidupnya. Tapi mungkin jauh dari harapannya beliau. BTW aku muslim ya, namaku doang Maria ya, tapi aku muslim dari brojol. Aku udah muslim ya, bukan mualaf Besti. Seperti itu. Sudah ya, aku mau tidur karena besok aku mau nengokin mamaku. Itu lihat dari komentar netizen dan aku coba nampilin bukti, dan ini aku yang nggak masuk akal ya teman-teman. Ini apa? Pada intinya dia mau nemenin aku terkecuali aku punya anak 6 dari dia. Coba, ini apa ini? Bukan hanya saya anak yang butuh pas sayang. Rum cuma minta sayang harus adil bagi waktu sayang. Adil itu nyanda harus 3 hari 3 hari. Adil itu ndak harus 50-50. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Di sini kamu ada dengan 4 anak santri-santri pondok. Pasti waktu kamu lebih di sini. Itu namanya adil. Kalau kamu dengan sayang ada 6, maka kamu pasti lebih banyak waktu di sana. Kalau saya ndak terima dengan keadaan ini, ndak apa-apa. Terserah pas sayang mau bagaimana atur Jo. Kamu tidur dulu. Mana cupuru. Bahasanya bahasa daerah lagi guys. Cuma yang ku tangkap ya ini intinya dia mau punya waktu yang banyak kalau si Helwa ini punya 6 anak. Bentar, kita tampilkan pengakuan Helwa di sini ya. Helwa pengakuannya kayak gini. Dan ini awal chat aku sama dia. Dia pun ngaku bahwa dia cerai sama istrinya dan dia pun mengirim surat permohonan cerai ke aku. Ini kan yang awal mulanya ngerasa ditipu karena ini. Dan dikirim foto sekali lihat lagi. Parah banget lagi ya. Kalaupun enggak tidur siap. Surat permohonan cerai ya. Ini nanya nih, apa ini Bib? Pinter lo. Dikirim sekali lihat lo surat pengajuan cerainya ya. Ya balik lagi gimana teman-teman ya. Artinya dari berbeda nih. Aku juga bingung nih. Kita harus percaya siapa? Helwa atau Fadlun nih? Istri pertama atau istri kedua nih? Waduh, ini sebenarnya permasalahannya ada di Habib ya deh. Karena tidak berlaku adil aja sih ini sebenarnya. Dan ya kalau transfer harus ya
Biar adil itu kayak gimana tuh? Apakah setiap istri dikasih sejuta cukup? Kalau di zaman sekarang sih agaknya kurang deh. Kalau dan kita lihat gaya hidupnya Helwa juga harusnya sih kurang ya. Ya, aku undur dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.